Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya maka paripurnalah amal kebajikan, maka sempurnalah amal kebajikan. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah berada di atas naungan sunnah-sunnahnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan Ustadz Febri. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Topik pembahasan pertama pada kali ini adalah unsur-unsur berita. Apa itu berita? Tentunya kalian sudah tidak asing lagi bukan mendengar kata berita. Kita sering mendengar, menonton, menyaksikan, membaca sebuah berita bukan di berbagai media. Tentunya ada televisi, radio, newspaper, atau majalah atau koran ya. Tentunya sudah bukan suatu hal yang asing lagi buat kita bukan. Namun pada pagi hari ini kita akan lebih jauh mempelajari tentang berita dan apa saja unsur-unsur yang berada di dalam sebuah berita. Yuk, let's go. Sebelum kita masuk kepada unsur-unsur berita, mari kita simak apa sih definisi dari berita, apa sih pengertian berita itu. Berita merupakan laporan tercepat mengenai ide maupun fakta terkini yang benar, menarik, dan juga penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala, contohnya seperti surat kabar, radio, televisi, maupun media internet. Itulah pengertian dari berita ya. Berita menyajikan sebuah laporan yang cepat ya, mengenai ide maupun fakta terbaru dan juga benar, dan tentunya menarik untuk kita baca ya, untuk kita baca ya. Dari banyak media berita bisa kita akses dari banyak media berita bisa kita akses, di antaranya surat kabar, radio, televisi, maupun media internet. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita semuanya berawal dari sebuah kalimat tanya. Siapa yang masih ingat 5W plus 1H, 5W dan 1H? Ini adalah sebuah kalimat tanya ya. Tentunya istilah ini adalah istilah bahasa Inggris. Dalam istilah bahasa Indonesia ada yang disebut dengan adik Simba. Siapa yang tahu adik Simba apa itu? Ini dia adik Simba. Adik Simba adalah sebuah singkatan dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik Simba. Berawal dari sebuah kata ini ya, kita akan membangun unsur-unsur berita. Seperti kata apa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan semua kalimat tanya ini akan menentukan unsur-unsur berita. Kita akan lihat selanjutnya
kita akan menuju ciri-ciri berita yang baik. Ya, berita itu ada berita yang baik, ada berita yang tidak baik. Berita yang tidak baik yang di luar kategori ini. Nah, tentunya kita akan kita ingin tahu kan bagaimana sih berita yang baik. Ya, tentunya kita mengenali ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri berita yang baik itu adalah menarik perhatian. Ya, sudah seharusnya seorang yang membuat berita tersebut menarik perhatian si pembacanya. Ya, baru baca headline-nya saja sudah menarik. Wah, ini berita apa nih? Gitu. Tentunya haruslah menarik perhatian. And then yang kedua dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Berita tersebut haruslah benar. Berita tersebut haruslah jujur, ya, berdasarkan fakta dan kenyataan. Ya, ini merupakan fenomena di zaman sekarang yang banyak menyebarkan berita hoax, ya. Banyak berita sekarang itu menyajikan berita hoax, berita yang bohong, ya. Sungguh ini adalah dosa besar. Tidak boleh seorang muslim membuat berita yang dusta, yang bohong, ya. Poin kedua yaitu berita yang baik adalah berita yang dipercaya. Selanjutnya, yang ketiga, berita tersebut adalah berita yang aktual, berita terbaru, terkini, ya, berisi informasi terbaru, ya, yang masih sangat hangat diperbincangkan. Yang keempat, berita tersebut haruslah dibuat dengan jelas dan menggunakan kalimat yang sederhana. Maksudnya bagaimana? Yaitu kalimat yang mudah dipahami oleh si pembacanya. Ya, tidak berbelit-belit, tidak mutar-mutar bahasanya, ya, sehingga kita dapat memahami maksud dari isi berita tersebut. Ya, demikianlah ciri-ciri berita yang baik. Ada 4. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, dipercaya. Yang ketiga, terkini atau aktual. Dan yang keempat, jelas dan menggunakan kalimat yang sederhana. Selanjutnya, Ustadz akan memberikan sebuah contoh berita. Harap disimak baik-baik. Ustadz akan bacakan terlebih dahulu. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, ini adalah contoh berita. Ya, kalau kita perhatikan, ya, contoh berita ini berita yang baik karena di dalamnya terdapat ciri-ciri berita yang baik, ya. Yang pertama apa tadi? Berita tersebut menarik, ya, sangat menarik bagi kita yang membacanya. Dan kedua juga berita ini dipercaya,
ya, dapat dipercaya dan benar faktanya, ya. Yang ketiga, berita ini aktual, terbaru, ya. Bukan berita lama, berita yang baru-baru saja. Dan yang keempat, berita ini cukup jelas, ya, dan mudah dipahami, ya. Inilah contoh berita yang baik. Selanjutnya kita akan melihat contoh unsur-unsur dalam berita. Apa saja contoh-contoh unsur-unsur dalam berita? Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya contoh unsur-unsur berita itu berangkat dari sebuah kalimat tanya. Kalimat tanya yang tersusun dari kata adik kesimba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Perhatikan tabel berikut. Pertanyaan 1, peristiwa apa yang terjadi? Nah, kita akan dapati unsur-unsur beritanya. Padatnya pelabuhan Merak. Nomor 2, siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non sembako. Nomor 3, di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Nomor 4, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Nomor 5, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Yang terakhir, nomor 6, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Ya, inilah contoh unsur-unsur berita. Selanjutnya, Ustaz akan memberikan tugas pada kalian, ya. Tugasnya yaitu adalah membaca sebuah wacana di bawah ini dan menentukan unsur-unsur berita sebagaimana contoh yang tadi sudah Ustaz jelaskan. Inilah wacananya, ya, dibaca baik-baik dan tentukan unsur-unsur beritanya. Dan tugas kedua yaitu menentukan topik dari informasi dalam tabel dengan memberikan tanda centang di kolom jenis, ya. A disebut dengan peristiwa alam, S disebut dengan peristiwa sosial, P peristiwa politik. Ya, di checklist apakah itu termasuk peristiwa alam, checklist, ataukah itu peristiwa sosial, di checklist. Dan terakhir, apa itu peristiwa termasuk peristiwa politik, di checklist. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustaz minta maaf. Ya, Ustaz akhiri. Terima kasih. Syukran wa jazakumullahu khairan. Jika ada pertanyaan, bisa silahkan ditanyakan oleh kalian melalui Japri Ustadz di nomor WA Ustadz, ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.